Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang kasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan juga bersama dengan kita bergabung United Prayer Tower. Saudaraku dari seluruh hamba-hamba Tuhan dari Amerika dan Kanada bersama-sama dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berjaga-jaga atas kota kita, atas bangsa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memang inilah saat, saudara, peran kita nih sangat penting, yaitu doa, menjadi penjaga buat kota kita, buat bangsa kita, saudaraku. Saya ingin ajak saudaraku yang kasih Kristus, mari kita akan sama-sama konsentrasikan, saudarakan diri kita. Kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah. Secara khusus kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Saudaraku, biarlah Tuhan sendiri akan melindungi bangsa ini, memelihara bangsa ini. Biarlah rencana Tuhan, penentuan Tuhan, destiny Tuhan atas bangsa ini, janji Tuhan digenapi. Dan juga kita berdoa buat Amerika dan juga Kanada, saudaraku yang kasih Kristus. Saya percaya inilah saat, ya kan, kita ambil peran kita masing-masing. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tundukkan hati kami sujud menyembah-Mu. Berikan kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Sucikan, kuduskan hati kami. Basuhlah setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan, penuhi siap kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan doa-doa buat setiap kami. Berikan nyanyian-nyanyian baru. Tuhan, bukakan pewahyuan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya inilah hari di mana Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja-Mu ya Tuhan, bahkan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku
Engkau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami ya Tuhan, Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu. Mari saudara buka suaranya. Kaulah penyelamat. Selamatkan ya Tuhan bangsa kami. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Yesus. Yesus. Oh ya la makasih la bala. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Raja. Di saatku tak berdaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja tengah-tengah kami. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudaraku yang kasih dalam Kristus. Saat ini adalah saat di mana saya ingin ajak ibu bapak semua, mari satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama dengan hati yang percaya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada kasih Yesus atas kita, kepada kita. Kalau Dia yang sudah menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya buat kita, untuk keselamatan kita, saya percaya Dia juga akan memberikan segala apa yang kita butuhkan. Kita butuh, kita minta supaya bangsa kita ini bisa selesai dengan pandemi COVID-19 ini, virus corona. Kita juga mau berdoa supaya resesi ini segera berlalu. Kita mau berdoa supaya Tuhan berikan ketenangan, keamanan buat bangsa kita. Saudaraku yang sekristus, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi bangsa kita. Karena ada saudara, ada kita semua. Saya percaya itu. Dan percaya kita dalam doa ini adalah kita punya iman, punya dasar, yaitu firman ini. Saudaraku, apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan Yesus berkata, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi sebelum itu Tuhan katakan, percaya pada Allah. Percaya pada Allah. Kalau kamu berkata kepada gunung ini, berpindah,
maka gunung ini akan berpindah. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, kita tahu keadaan bangsa kita dan bangsa-bangsa lain. Saudara sedang bergumul, sedang berjuang, saudara, untuk melawan daripada virus corona, resesi ekonomi. Semua mengalami kegelisahan, intimidasi. Biarlah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Kita juga berdoa untuk Amerika, untuk Kanada, untuk bangsa-bangsa lain. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan selamatkan. Mari saudaraku, satukan hati kita. Mari minta belas kasihan Tuhan. Tutup mata ibu bapak saudaraku. Buka suaranya, berdoa dalam bahasa roh dulu. Oh ya la bakashini bila bala bala bala. Oh ya la biar melodi lagu ini. Kita naikkan nyanyian ini. Oh ya la bakashini ya la bala bala. Oh ya la bala bala. Kami rindu ya Bapa. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari pandemi ini ya Tuhan. Semua yang sakit ya Tuhan, virus corona, semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ya Tuhan dari resesi ekonomi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun untuk presiden kami ya Tuhan. Semua aparatur negara ya Bapa. Kami minta Indonesia aman, tenang, tentram. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar buka suaranya saudara, berdoa, berdoa. Yes, berkati Indonesia. Saudara boleh berkati kotamu, menjagai, doakan supaya ada keamanan, ketenangan, ketertiban. Berkat Tuhan turun atas kota-kota di Indonesia, Jakarta khususnya, dalam nama Yesus. Yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Ini doa kami. Tuhan Yesus, lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah Yesus. Yesus, penuhi dengan Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus. Api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini,
bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Ku sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berdoa saudara, berdoa dalam bahasa roh. Berdoa untuk kota-kota di Indonesia. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Amanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bungkus Indonesia dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang ingin menghancurkan Indonesia, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi ya Tuhan presiden kami, wakil presiden, para menteri, Kapolri ya Tuhan, semua para Kapolda, Kapolres ya Tuhan, Kapolsek sampai aparat yang ke bawah ya Tuhan, daripada intelijen ya Tuhan, TNI ya Tuhan, semua bersinergi untuk mengamankan daripada negeri ini Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, setiap orang jahat, niat jahat, batalkan dalam nama Yesus. Kami batalkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi kabar kerusuhan, pembakaran, kerusakan, kebencian. Dalam nama Yesus kami minta curahkan kasih-Mu ya atas Indonesia, urapan kasih-Mu atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak pulihkan, Tuhan pulihkan. Pulihkan ya Tuhan negeri kami, bangsa kami. Ampuni ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini. Ampuni kami Bapa, dalam ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom saudaraku. Dalam kesempatan ini sebelum saya mau berdoa, sebelum saya sharingkan firman Tuhan,
Saya mau berdoa bersama dengan saudara. Saudara yang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID-19 ini. Saudara yang sedang diisolasi. Saudara yang sedang bergumul untuk kesembuhan daripada virus corona. Saya mau berdoa untuk kesembuhan saudara. Itu yang pertama. Kedua, saya juga mau berdoa untuk saudara yang sedang berjuang dengan kanker. Saya percaya mujizat itu masih ada buat saudara. Yang ketiga, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang mengidap asam lambung. Saudaraku, asam lambung, saudara yang sangat membuat saudara sengsara dan menderita. Yang keempat, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang mengalami atau menderita autoimun. Terus doa, saya percaya mujizat masih ada. Saya percaya kesembuhan masih ada buat saudara. Saudara yang kena ginjal, saudara yang diabetes, saya percaya semua penyakit Tuhan mau sembuhkan. Di menara doa ini, saya hadir untuk mendoakan saudara. Inilah panggilan Tuhan. Saya percaya kuasa kesembuhan sedang hadir di sini. Mari saudara boleh taruh tangan kiri di dada, tangan kanan di atas, arahkan saudara di screen layar itu. Saya berdoa buat saudara. Saya mau sepakat berdoa buat saudara. Tutup mata saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan lihat anak-anakmu yang sedang berjuang untuk kesembuhan penyakit ya Tuhan. Corona, virus corona ini Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Mereka ada di ruang isolasi. Kami percaya oleh bilur Yesus mereka semuanya disembuhkan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu ya Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit kanker. Bapak, aku berdoa jamah ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Saudaranya sembuh. Ayo berharap lagi, percaya. Terima sekarang kesembuhan ini dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Saudara yang sakit autoimun, saudara yang sakit tukak lambung, oh ya laba kasih dia laba. Mungkin saudara sudah berhenti berdoa untuk penyakitmu, tapi hari ini Tuhan katakan saat ini buka suaramu, berdoa sekali lagi, harapkan lagi di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah anakmu ini, sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami diabetes ya Tuhan, jantung, sakit jantung, ginjal, paru-paru, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Oh ya laba kasih, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Aku berdoa untuk mujizat, terobosan keuangan anak-anakmu. Berkat-Mu turun Yesus, dalam nama Yesus. Terus saudara doa, yes. Oh ya lama, naikkan doanya saudara. Yes. Oh ya lama, kami minta perlindungan-Mu Yesus. Oh ya lama. Dalam nama Yesus, lepaskan dari niat jahat, lepaskan dari perbuatan yang jahat ini. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar kemurahan-Mu turun buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan Kau bawa kami di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat, dan kami bisa bereaksi dengan tepat Tuhan, sehingga Tuhan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang sudah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak.
Sekali lagi shalom saudara, senang sekali kita masuk dalam minggu yang baru, hari Selasa. Saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang hukum iman, hukum iman. Ya saudaraku, ya ini hukum iman. Kita dari ayatnya kita akan lihat di sini saudaraku, dari Markus 11 ayat 22 sampai 24, ini pembacaan kita. Ya kita akan baca Markus 11 ayat 22 sampai 24, kita baca 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dari hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saya bahas tentang 3 poin aja tentang hukum iman berdasarkan daripada Markus pasal 11 saudara, ayat 22 sampai ayat 26 maksud saya. Yang pertama gini saudara, hukum iman atau the law of faith itu lebih tinggi saudara daripada hukum-hukum alamiah. Ya, the laws of nature. Saudaraku yang Kristus. Karena iman inilah yang membuka pintu mujizat. Kalau saudara baca di Alkitabnya dan saudara baca kisah tokoh-tokoh Alkitab, ya kan? Maka kita akan menemukan bahwa setiap kali Tuhan bekerja, setiap kali Tuhan melakukan mujizat, hal itu disebabkan karena ada seseorang yang percaya. Karena ada seseorang yang percaya. Saudaraku yang Kristus, Yesus di sini katakan percayalah kepada Allah. Kalau kamu percaya pada Allah, maka kamu punya kekuatan, punya kemampuan, punya kuasa untuk memindahkan daripada gunung. Saudaraku, apa maksudnya Tuhan mau ngomong gini? Kalau kamu percaya, ya saudara, di sini katakan, ya kan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 23 ini menjelaskan apa? Hukum iman itu lebih tinggi daripada hukum apa? Alamiah. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan mengatur di dalam alam semesta ini saudaraku, ya kan, satu hierarki hukum. Kan banyak hukum-hukum sudah dalam kehidupan ini saudaraku yang Kristus. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, hukum iman, the law of faith, itu adalah hukum yang tertinggi daripada semua hukum alamiah. Saudaraku yang mengerti katakan amin. Ya, mengerti akan. Nah ini hukum itu lebih. Perhatikan saudaraku. Ketua sinode waktu khotbah di Palembang, saya catat khotbahnya. Beliau khotbahkan tentang, dia bilang begini. Ada 5 tingkatan ilmu pengetahuan. Dia bilang itu ada 5 tingkatan. Pertama, ilmu tentang Tuhan yang disebut sebagai teologia. Ketua sinode Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi. Ya, ilmu tentang Tuhan, teologia. Yang kedua, ilmu tentang manusia. Manusia bisa psikologi, kedokteran, sosiologi, antropologi tentang manusia. Pokoknya tentang manusia. Yang ketiga, ilmu tentang binatang, yang pelajari tentang binatang. Ya, badannya, kebiasaannya dan lain. Ini bicara tentang biologi, bidang fauna. Ya saudara. Lalu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tentang biologi, tentang flora. Itu ada pertanian dan lain sebagainya segala macam. Yang terakhir adalah ilmu tentang benda. Nah benda ini fisika, kimia, termasuk dalamnya ada ekonomi dan lain sebagainya saudara. Jadi yang tertinggi itu sebenarnya ada ilmu tentang Tuhan. Tentang iman, tentang Tuhan saudara. Nah yang jadi masalah kan dibalik. Ya kan saudara. Ya kan katanya dibalik. Yang urutan nomor 5 itu jadi urutan nomor 1.
yang benda, lalu ketumbuhan, ke hewan, manusia bawah, Tuhannya di bawah. Kenapa saudaraku? Ya kan karena yang tentang benda, kebendaan ekonomi itu yang bicara tentang bisa dapetin. Nah, saya mau bicara satu hal begini. Tuhan bilang, ya pesannya hari ini saya ingin ajak saudara untuk ingatkan lagi. Ya menara doa ini gak bisa lepas dari doa, pujian, penyembahan yang di dalamnya di situ kita percaya akan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita merindukan kuasanya diberikan, hikmatnya diberikan kepada kita. Dan kita hidup di dalamnya. Itu inti daripada menara doa ini, saudaraku. Kalau saudara ikut menara doa ini, saudaraku, ikut dalam ibadah-ibadah daripada kami. Pesannya ya selalu tentang gimana kita bisa hidup di dalam hukum iman. Saudaraku, nah saya memberitahu, hukum iman itu bekerja melampaui daripada hukum alamiah. Ya, hukum iman ini bekerja, bisa bekerja oleh karena apa? Oleh karena kasih. Ketika Tuhan menjumpai iman di dalam diri seseorang yang percaya, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup orang percaya itu. Kalau dia temukan iman, dia akan bekerja dalam hidup orang percaya itu. Saudara, untuk apa? Melakukan kehendaknya, menggenapi janji firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Nah, perhatikan di sini saudara. Kalau Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang percaya ini, saudaraku, perhatikan. Biasanya Tuhan bekerja melampaui segala pengetahuan. Kalau Tuhan bekerja, dia melampaui segala pengetahuan. Dasar firman-Nya itu apa? Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Mengenal itu artinya saudara mengalami, hidup, merasakan, mendapatkan, memiliki kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maksudnya gini, kalau kamu hidup dalam kasih ini, maka imanmu bisa bekerja. Kalau imanmu bekerja, maka hukum iman itu kalau bekerja melampaui segala pengetahuan. Yang mengerti katakan amin. Ini doanya Paulus. Ini juga doa saya untuk saudara. Iman itu selalu yang kita doakan apa? Kasih. Supaya kita bisa kenal kasih Allah. Yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam. Kita hidup dalam kasih, itulah hidup di dalam iman. Saudaraku, karena iman hanya bisa bekerja oleh kasih. Itu kitab Galatia katakan, saudaraku. Nah, ketika saudara iman kita bisa bekerja, maka dia bekerja melampaui segala pengetahuan, termasuk pengetahuan medis. Medis bilang apa? Penyakit ini tidak ada obatnya. Medis berkata bahwa umurnya tinggal dua hari lagi, 3 bulan lagi. Tapi ketika hukum iman ini bekerja dalam hidup seseorang atas oleh kehendak Allah, maka apa yang terjadi? Saudaraku, vonis ini bisa dibatalkan. Dan orang itu tetap hidup. Yang mengerti katakan amin saudara. Inilah kuasa iman. Saudara sini, hukum iman bekerja melampaui hukum alamiah. Saudara tahu, bagaimana mungkin laut Teberau itu bisa dikeringkan? Karena ada orang yang percaya sama Tuhan. Yang bernama siapa? Musa. Dia semalam-malaman angkat itu tongkat. Tuhan bilang, angkat tongkatmu, keringkan laut itu. Dan laut itu jadi kering. Lalu berubah menjadi apa? Jalan untuk keselamatan bangsa Israel dari kejaran Firaun. Saudaraku, hukum iman melampaui juga apa saudara? Hukum-hukum lain, termasuk hukum ekonomi. Ekonomi bilang resesi, kering, kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika saudara hidup dalam hukum iman, saya bisa mengerti betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya
kasih Kristus, hidup dalam kasih, mengerti bahwa saudara dikasih. Dengar baik, iman saudara bekerja. Saya yakin Allahku akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Dengan caranya yang ajaib. Kisah-kisah di Alkitab bicara tentang hal itu. Sudah menjelaskan bagaimana seorang janda di Sarfat, dia bisa hidup dari apa saudara? Dari tepung yang gak pernah habis, minyak yang tidak pernah habis. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia hidup di dalam apa? Hukum iman. Bukan hidup dalam hukum alamiah. Jadi setiap hukum tuh ada yang di atasnya, ada di atasnya, di atasnya. Hukum gravitasi bumi aja, saudara, benda padat yang dilempar ke atas turun ke bawah, itu namanya hukum gravitasi bumi yang narik ke bawah. Itu tunduk sama hukum apa? Aerodinamika. Pesawat terbang itu pakai hukum. Waktu saudara masuk di badan pesawat dan take off, saudara menaklukkan hukum itu. Ada banyak hukum dalam dunia ini, hukum-hukum segala macam, hukum ekonomi segala macam. Termasuk hukum apa saudara? Omnibus law. Termasuk itu saudara. Nah, omnibus law itu hukum ya saudara, yang merangkum 70 undang-undang dijadikan satu, memangkas semua segala macam jadi satu hukum untuk memudahkan investasi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengar baik saudara, sebenarnya hukum ini tuh bagus sekali, saudaraku, bagus sekali hukum ini. Seperti hukum iman ini bagus sekali. Kalau kita bisa tahu dan mengerti hukum iman, dahsyat sekali. Hukum yang melampaui hukum yang lain. Saudaraku Yesus Kristus, saya berdoa, saya bisa nangkap ini. Saya bisa hidup dalam hukum iman. Yang ngerti katakan amin. Prakteknya gimana? Kalau orang udah gak percaya, saudara, dia gak akan pernah bisa hidup dalam hukum iman. Kalau orang tidak hidup dalam hukum iman, selalu meragukan. Ya, di dalam Matius 13 ayat 58. Saya bahas ini. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Siapa mereka? Orang apa? Orang Nazaret. Ya, orang yang satu kampung dengan Yesus. Alkitab katakan tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di Nazaret itu. Saudara, ketika mereka tidak percaya, tidak mau hidup dalam hukum iman, saudaraku, di situ di mana tidak ada percayaan, tidak ada rasa apa? Rasa hormat. Makanya Yesus bilang, seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri, di kotanya. Hari ini saudara Kristus, ya, ketidakpercayaan orang Nazaret menyebabkan Yesus tidak bisa banyak melakukan mujizat di sana. Sekarang saudara mungkin nanya, Pak Sabta, kenapa kok saya tidak pernah melihat keajaiban dan mujizat dalam hidup saya? Sebaliknya saudara harus mengajukan pertanyaan ini. Apakah aku hidupnya ini melihatnya dengan mata keraguan, mata ketakutan, mata kekhawatiran, atau aku hidup dengan mata iman yang bisa melihat betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tinggi dan dalamnya kasih Yesus. Kalau saudara bisa melihat dengan mata iman yang melihat, aku punya Yesus yang mengasihi aku. Karena dia mengasihi aku, dia pasti menolong aku. Karena dia mengasihi aku, dia pasti menyembuhkan aku. Dia pasti memulihkan aku. Dia pasti melindungi aku. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan satu lagu ini saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. ku diangkat dan
Ya saya mau kasih tahu lagi singkat aja gini. Kita harus hidup dalam hukum iman. Katakan amin. Ya, hidup oleh percaya, bukan cuma ngeliat dengan mata jasmani. Hidup karena percaya pada Tuhan, kepada janjinya. Katakan amin. Nah, kalau saudara mau hidup dengan hukum iman, ya ini kembali ke hubungan ya. Hubungan sama Tuhan. Doa, muji, nyembah, bergaul dengan firman, dengerin, mikirin gimana Tuhan. Lalu lihat apa yang pernah dibuat di masa lalu pada kita. Kita bisa ada kayak gini. Ada banyak pasti mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Keajaiban-keajaiban. Hal-hal yang kelihatannya gak mungkin ini kita dapat. Kok bisa kita terima? Gak mungkin kita bisa capai. Kok bisa kita sampai di situ? Kalau kita mau sadari itu akan bantu banget untuk saudara bisa percaya mengatasi tantangan, kesulitan, keadaan yang nampaknya mustahil. Ini poinnya ke sana. Katakan amin saudaraku. Saya ingin ajak saudara percaya kalau kita hidup dengan hukum iman, maka hukum ini melampaui hukum-hukum yang lain. Katakan termasuk hukum ekonomi, hukum kedokteran, hukum segala macam. Saudaraku, yang kedua tentang hukum iman. Itu apa sih? Hukum iman itu percaya dan rasa syukur. Percaya dan bersyukur. Hukum iman sederhana banget. Ayat 24. Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi baca saudara, sampai saudara ayat ini ngerti, tahu maksudnya tuh apa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi konsepnya apa saja yang kami minta, kita minta dan doakan ke Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima. Kita sudah menerima. Maka hal itu baru diberikan padamu. Saudara pernah gak dapetin selembar cek? Pernah? Saudara, kalau seandainya saudara menerima selembar cek senilai 100 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun saudara, dari seseorang yang mengasihi saudara. Ini orang kaya kok, cek itu ada duitnya. Gak mungkin dia buka cek kosong. Saudaraku, saya mau nanya sama saudara. Waktu saudara terima ini, dia bilang, ini adalah kado ulang tahunmu. Selembar cek aku tulis. Ini tulisan tangan saya, ini tanda tangan saya, nilainya 100 juta rupiah. Waktu saudara terima cek ini, apakah saudara nunda? Tunggu ya, saya gak bisa ngomong terima kasih dulu ya sama kamu, Pak Sabta. Saya mesti pergi ke bank dulu, saya mau buktikan dulu. Saya tuh mengasihi saudara. Ini contoh, saudara, contoh. Ya saudaraku, ya kan enggak dong. Langsung terima cek itu karena saudara percaya saya ini orang baik dan uangnya juga ada. Saudara ini karena bentuk, ya kan? Saudara langsung bilang apa? Terima kasih Pak, terima kasih. Waktu saudara terima cek 100 juta, saudara bilang terima kasih, seolah-olah uang itu sudah ada di rekening saudara. Sudah ada belum? Belum ada. Kapan itu ada? Setelah saudara pergi ke bank, tulis formulirnya, tulis nama ceknya, jumlah ceknya, untuk distorkan rekening saudara. Nanti petugas verifikasi, lalu mungkin hari itu atau besoknya petugas memberitahu dananya sudah masuk. Jadi saudara terima kasih dulu dong. Waktu saudara terima itu, saudara bilang terima kasih. Tapi saudara terimanya belum masuk. Inilah hukum iman. Makanya ada nyanyian, kecaplah dan, ada nyanyi lagu nih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Stop dulu. Ini ayat agak aneh gak? Ayo, aneh pasti. Yang namanya kecap kan untuk makanan. Saudara mau apa? Makan dulu baru lihat makanannya. Lihat dulu dong.
Biasanya kita lihat dulu makanannya tuh apa, baru kita bisa makan dan kita kecap. Tapi bicara tentang hukum iman, saudara mau hidup dalam hukum iman, kecap dulu. Kecap dulu, baru lihat. Kita nyanyi lagi nih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila kami renungkan, bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan cambaan Tuhan dan hatiku. Saudaraku yang Kristus, ketika saya datang kunjungan, saudara, kepada seorang daripada pengerja waktu itu, saudaraku, berkali-kali saudara kalau dia ada janin, selalu mengalami keguguran. Menikah sudah cukup lama. Dan saat itu saudara, saya dapat informasi bahwa dia sedang mengandung, mungkin sudah beberapa minggu kandungannya, dan dia mengalami pendarahan. Sedang dirawat di rumah sakit. Dan dokter berkata bahwa mungkin sore akan dikuret lagi, akan digugurkan lagi. Ini sudah kesekian kali saudaraku. Sudah kesekian kali. Nah waktu itu saya datang siang, saudaraku. Saya besuk, lalu dia cerita bahwa gini. Wah, intinya bahwa sebentar sore mungkin akan dikuret. Nangis suami istri ini. Ya, Bernie dan Dewi namanya. Saudaraku yang Kristus, kita doa, kita nyembah dulu. Waktu kita nyembah, hadirat Allah begitu kuat. Saudaraku, saya rasakan kehadiran Tuhan di sana. Lalu Tuhan, saudaraku, ya kan, berbicara. Ya Tuhan bisa ngomong, kasih pengertian lah sama saya. Bahwa Dewi ini, bayi dalam kandungan Dewi tidak akan dikuret, tidak akan gugur. Tapi bayi ini akan sehat. Bayinya laki-laki. Kasih nama Rafael. Jelas saudaraku. Waktu doa itu. Saya ngomong sama Dewi, sama Berdi suaminya. Dew, batal dikuret. Walaupun itu pendarahan itu hebat saudaraku. Itu udah secara medis, hukum kedokteran, ilmu kedokteran harus kuret. Pendarahan hebat. Tapi ada hukum iman. Saudara yang melampaui itu. Saya bilang, ini Tuhan mau kasih anak sama kamu berdua. Kamu harus terima. Kamu harus lihat Rafael lahir. Ya, bisa gak kamu lihat? Ini dia. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima. Lo boro-boro di USG laki perempuan. Ini pendarahan baru berapa kok. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ini akan anaknya laki-laki. Singkat kata saya ngomong deh. Saudaraku, pas dokter sore mau kuret. Tuhan, dokter bilang, masih pendarahan loh. Kita tunda aja deh, besoknya kita lihat situasinya, kita tunda. Besok pagi ditunda. Saudaraku, keputusan dokter menunda, saya percaya itu Tuhan. Walaupun sekalipun itu masih pendarahan. Pas besoknya saudara, dokter datang lagi. Dewi udah gak pendarahan. Singkat kata saudara, akhirnya Dewi mengandung 9 bulan 10 hari. Lahir tuh anak laki-laki, diberi nama Rafael. Sekarang Rafael udah kelas 5 SD. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saudara lihat di sini. Terima kasih. Hukum iman melampaui daripada hukum-hukum yang lain. Ya kan, hukum iman bicara percaya dan syukur. Bersyukur bisa lihat jawaban atas doa kita, terima kasih. Seperti kita terima cek. Walaupun kita belum ada waktu untuk uangkan. Kita udah tahu kita udah punya duit segini nih. 100 juta ini. Ya tinggal cair mah, tinggal waktu kita aja. Kita mau kapan maunya. Katakan amin.
Yang ketiga, tentang hukum iman. Gini saudaraku. Ayat 25. Hukum iman ini bicara tentang apa? Percaya dan mengampuni. Ya, kita baca ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang, barang, sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iman itu buka pintu mujizat. Iman bekerja oleh kasih. Maksudnya karena kita tahu kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang lebar gitu. Dia terima kita apa adanya. Kasih yang panjang, sejauh kita tinggalkan Tuhan, kasihnya masih lebih panjang untuk bisa tangkap kita. Kasihnya tinggi, artinya apa? Dia bisa angkat kita naik tinggi. Karena posisi di promosi. Kasihnya dalam, bicara tentang apa? Dia bisa merasakan seberapa jauh kita jatuh. Kasihnya lebih dalam dari kejatuhan kita. Dia bisa merasakan kesukaan. Kasih. Nah, iman bekerja oleh kasih. Iman saudara bisa bekerja untuk mendatangkan mujizat. Saudara, hukum iman bisa berjalan kalau ada kasih. Salah satu tindakan kasih adalah apa? Mengampuni. Mengampuni. Mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, mengampuni keadaan kita. Katakan amin. Menerima pengampunan dari Tuhan, ya bertobat, minta ampun, minta maaf, bertobat. Saudaraku Yesus Kristus, saya tadi pagi saudara mencatat, menulis. Ini berdasarkan pengalaman. Saya mau sharing kepada saudara sebagai penutup. Paling tidak ada 3 cara mudah untuk mengampuni orang yang salah sama kita. Berdasarkan yang saya renungin nih. Ya, kita bisa ngampuni, kita bisa mengampuni. Kalau kita selalu mengingat, itu yang pertama, kita bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengingat bahwa pengampunan Tuhan kepada kita itu jauh lebih besar daripada pengampunan yang saya harus berikan ke orang lain. Pengampunan Tuhan ke saya dampaknya besar sekali. Saya dibenarkan, saya jadi orang yang disucikan, saya punya rumah di sorga. Kalau jantung saya berhenti berdetak, saya sudah punya rumah di sorga. Saya akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Ini dampak daripada pengampunan Tuhan buat saya. Dia mengampuni saya untuk dosa saya yang lalu, dosa saya hari ini, dan dosa saya yang akan datang. Kalau ada orang yang bersalah sama saya percaya dampak pengampunan saya kepada dia tidak sehebat daripada dampak pengampunan Tuhan, saudaraku, kepada saya. Nah, oleh karena itu saudaraku Yesus Kristus, di dalam Yesaya 1 ayat 18, saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya apa sih? Sebesar apapun dosa kita, Tuhan ampuni kita. Yang ngerti katakan amin. Ayat 19 ini katakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Mungkin saudara berkata begini, Pak Sabta sih enak ngomong, terlalu sakit Pak. Dia begitu jahat sama saya ketipu, difitnah lagi sama dia. Sudah dia tipu, dia fitnah lagi. Dia hancurkan saya Pak. Saya ngerti. Kita mungkin tidak melakukan yang dia lakukan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, kita bisa saja melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari dia.
Di dalam kerajaan Allah, saudara, atau di hadapan Tuhan, dosa itu nggak diukur berdasarkan besar kecilnya dosa, enggak. Dosa kecil, dosa sedang, atau dosa besar, enggak. Kalau di dalam Alkitab, di hadapan Tuhan, saudara, dosa adalah dosa. Mau kecil, mau sedang, mau besar. Alkitab bilang upah dosa adalah apa? Maut. Tetapi Allah akan mengampuni segala dosa kita apabila kita bertobat, percaya pada Yesus Kristus, ya kan? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Katakan amin. Hari ini saya ingin ajak saudara, kalau bisa secepatnya lah ngampunin. Kalau saudara mengampuni, tidak ada ganjalan sekatan. Saudara hidup dalam apa? Hukum iman. Ingat, gimana cara kita bisa ngampunin? Pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Amin. Tanda kita sudah ngampunin, kita udah gak marah lagi. Saudaraku, nada gak tinggi terus. Yang kedua, saya ini bisa ngampunin kalau saya bisa ingat betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada saya. Kalau saya bisa ingat betapa besarnya belas kasihan Tuhan. Belas kasihan. Saudara, Mazmur 103:10 katakan begini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Belas kasihan. Saudara, kalau kita lagi salah, apa yang kita butuhkan? Belas kasihan. Belas kasihan. Kenapa kita butuh belas kasihan? Supaya kita gak dihukum. Kenapa kita gak mau dihukum? Supaya kita gak susah, gak menderita, gak sakit. Belas kasihan itu sebenarnya sebuah hadiah. Hadiah yang terindah yang diberikan kepada kita ketika kita tahu seharusnya kita dihukum, tapi Tuhan tidak hukum kita. Saudaraku, belas kasihan sesuatu yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dibalas. Karena memang belas kasihan itu sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Kalau belas kasihan bisa dibayar, itu bukan belas kasihan lagi. Kalau belas kasihan adalah sesuatu yang layak kita terima, itu bukan belas kasihan lagi. Saudaraku, kita butuh belas kasihan. Kalau kita ingat betapa besar belas kasihan Tuhan sama kita, ini akan memudahkan kita memberikan belas kasihan itu kepada orang yang bersalah sama kita. Kalau kita punya belas kasihan, mudah banget untuk bisa ngampuni orang yang salah sama kita. Kenapa saudara? Saya bikin definisi begini saudara. Belas kasihan adalah kemampuan untuk melihat, melampaui kesalahan orang itu, dan mengerti apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Kita ngerti apa penyebabnya. Saya mau kasih tahu gini saudara. Seringkali orang melakukan hal yang melukai. Bahkan dia tuh tidak tahu alasannya. Kenapa kok dia harus lakukan seperti itu. Bahkan dia gak sadari. Ngomong kok kadang-kadang gini kan. Saudara pernah gak ketemu orang yang kalau ngomong tuh enak aja. Seudelnya dia gak mikir gitu loh. Atau dia gak nyadari kalau omongannya tuh nyakitin banget. Atau tindakannya benar-benar nyebelin, ngelukai. Saudara pernah ngalami gak itu seperti itu? Pasti iyalah. Nah perhatikan sini. Terkadang ya, kita nih bereaksi terhadap luka. Kita dilukai.
Ya kita dilukai, kita bereaksi. Yang mana tanpa kita sadari, reaksi kita justru menyakiti orang lain. Contoh yang sering kamu. Seorang ayah tiba-tiba pulang dari kantor, dia maki-maki bininya. Dia maki-maki istrinya. Dia maki-maki anaknya. Setelah diselidiki, dia baru dimaki oleh atasannya, oleh komandannya. Jadi saudara bisa ngerti gak? Jadi orang terluka. Jadi gini, kita akan lebih mudah memaklumi dan mengampuni kalau kita punya pengertian akan pepatah yang berkata apa? Hurt people. Orang yang melukai, orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Kalau orang tuh maunya marah-marah terus, itu orang terluka. Kalau dia terus marah, dia pasti ini orang yang terluka nih. Kan kita kan marahin orang kan bikin orang terluka dong, saudaraku. Nah ini kalau kita dimarahin tiba-tiba, kita harus, kalau kita ngerti prinsip ini, kita mau hidup dalam hukum iman, supaya kita bisa hidup melampaui hukum-hukum alamiah, the law of nature. Saudara dan saya harus hidup dalam kasih. Salah satu tindakan kasih adalah pengampunan. Kalau kita mau sembuh dari luka-luka kita, salah satu cara efektif adalah apa? Ya kita bicara sama diri kita sendiri. Cara ngomong sama diri sendiri, ngomongnya gini, kita perlu ingatkan diri kita dengan berpikir apa? Akan kebaikan dia, kelebihan-kelebihan. Orang lain tuh gak kayak dia perlakukannya sama saya. Saya kadang-kadang gitu. Yang membuat saya tuh bisa nggak mau marah, maklum, atau bisa ngampunin. Saya kadang, dia juga baik kok. Dia punya kelebihan. Dia tuh nggak seperti orang lain tuh sama kita. Jangan cuma bisa lihat waktu dia salah, kejelekannya terus. Yang kita perbesar gitu loh. Kesalahan dia, kekurangan dia, aib, itu yang terus kita perbesar. Ya ini yang sulit untuk ngampunin. Ketika dia salah nih, dia ada salah, lukai kita. Coba kita bisa lihat ya, dia juga pernah buat baik kok. Dia pernah nolong kita, dia pernah kasih jalan buat kita. Dan dia begitu ya setia, dia punya kelebihan banyak dibanding orang-orang lain. Masa kita mau buang dia hanya karena dia gagal yang seperti ini? Kita lihat contoh siapa? Yesus. Betul, Simon itu menyangkal. Ya dosanya ya sama Yudas. Tapi sepanjang Simon masih mau sama Yesus, Yesus tuh lihat. Karena dia punya belas kasihan, dia bisa melihat melampaui kesalahan Simon. Saudaraku, oke kamu salah sekarang, tapi aku lihat di dalam dirimu ada potensi yang dimana kamu bisa wujudkan cita-citaku, kehendakku, menjadikan semua bangsa murid. Katakan amin. Jangan cepat marah, cepat buang orang. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk ngampun, cepat buang orang, kita kehilangan kekuatan. Yang kadang-kadang orang ini, soalnya di dalam kerajaan, akhirnya kan Simon itu lah yang pegang kunci surga. Bayangin kalau waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, Yesus langsung buang. Saudaraku, di hari Pentakosta, Simon yang khotbah 3.000 orang bertobat. Saudaraku, ini hal kita harus belajar ya Yesus. Saya juga belajar saudaraku, dalam pelayanan hidup. Saudara, kecuali memang dia sendiri yang memang mau membuang diri seperti Yudas, mau jauhkan diri, ya sudah selesai. Mau apa lagi dikejar? Kalau orang udah gak mau sama kita, bilang enggak, ya kita mau kejar gimana? Tapi kalau orang salah, saudara kita ini kan, tapi dia masih mau sama kita, mau join, gabung, mau gaul, mau lakukan sesuatu, terima dia. Kita perlu ingatkan diri kita juga saudaraku, dengan berpikir, dia tuh melukai kita, dia buat salah sama kita, pastilah dia gak sengaja.
Jadi saya tuh nguatin temen. Dia bilang, Pak Sabta, dia ini saya kenal kan dari bapak orang ini untuk kerjain satu proyek ini. Dia sudah ambil uang sekian, tapi dia sekarang gak kerjain. Saya bilang enggak, saya kuatkan dia untuk bisa mengampuni ya. Saya bilang gini, orangnya itu gak gitu. Dia udah kerja sama kita cukup banyak nilai proyek dia. Dia gak pernah sama siapapun. Pasti dia ada sesuatu. Tapi saya dapat, ampuni dia. Ampuni, lepaskan blessing. Karena di Amsal, katakan pasal 6. Kalau pencuri, kalau dia kedapatan mencuri, maka dia harus mengganti 7 kali lipat. Mungkin dia tidak ganti 7 kali lipat. Itu angka 7 itu angka utuh sempurna. Tuhan yang akan balikin dengan berkat yang utuh dan sempurna. Yang penting udah, kita udah tahu. Ya udahlah, dia curi. Dan kita berkati, terus sebenarnya saya dapat berikan lagi, balikin. Kalau bisa. Saudara bisa ngerti? Jadi kalau kita ingetin, pasti dia gak sengaja lah. Dia gak gitu orangnya. Itu gampang kita ngampunin. Kalau iya memang dia tuh orangnya gitu, banyak sekali orang itu ya, gak sanggup kita. Saudara bisa ngerti maksud saya sini. Yang ketiga, kita perlu ingatkan diri kita dengan berpikir bahwa pasti ada alasan kenapa kok orang ini bisa lakukan kepada kita ini seperti ini. Mungkin kitanya yang salah. Ibu bapak saudaraku yang sekaligus, saya percaya ini caranya. Ya kan? Yang ketiga, kita bisa mengampuni dengan mengingat. Kalau kita terus marah, ya kan, kita sedang memberi kesempatan iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kalau kita nggak ngampuni, kita marah dong. Kita marah terus, kita pahit. Nah ini akan membuka. Efesus 4 ayat 26-27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita mengampuni, kita menghalangi iblis untuk mengambil keuntungan dari kita. Katakan amin saudara. Kalau saudara ngampuni dan saudara tidak marah lagi sama orang itu, dengar baik saudara, saudara sedang menghalangi iblis untuk mengambil keuntungan. Tapi saudaraku, kalau kita marah dan terus marah sampai pahit, maka kita beri kesempatan iblis mengambil keuntungan dari hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 10-11 ini katakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, Paulus bilang, barang siapa, ya kan, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya untuk hancurkan kita. Jadi salah satu pelajaran yang paling berharga yang saya dapetin pada saat saya mengampuni kesalahan orang, sebenarnya saya sedang menolong diri saya sendiri. Saya sedang melindungi diri saya sendiri. Katakan amin saudara. Kalau saya ketemu orang ini, ya saudaraku, saya tidak marah lagi, saya tidak benci. Dan mungkin saja orang ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi golden connection untuk hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Teman saya, seorang pengusaha, ngerti dan sudah ngalami itu. Seseorang yang sudah membuat, melukai, menipu habis dan lain sebagainya. Justru, ya saudaraku, ampuni, dia ikut ampuni. Sekian tahun kemudian, orang ini menjadi orang yang hebat sekali. Dan orang inilah yang Tuhan pakai menjadi golden connection buat teman saya. Saudaraku Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai musuh untuk memberkati saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena itu jangan punya musuh. Kalau kita tidak mengampuni, justru kita meracuni jiwa kita. Saudara, ya kan? Keluarnya adalah apa saudara? Tingkah laku dan sikap yang buruk. Akar kepahitan bukan hanya mencemari dan meracuni diri kita sendiri, tapi juga meracuni orang-orang sekitar kita. Dengar baik saudara, hari ini tadi kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kayak Indonesia.
Saya percaya bangsa ini harus berhenti dari kebencian, dari ujaran kebencian, dari segala niat jahat. Saudaraku yang sulis, bangsa ini harus bersatu. Dari presiden sampai seluruh pejabatnya, semua mantan pejabat, semua harus bersatu membangun bangsa ini. Saudara, gereja Tuhan juga harus bersatu. Ayo menjadi penjaga atas bangsa ini lewat doa-doa, lewat tindakan-tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kalau bangsa ini dipulihkan, luka bangsa ini pulih. Jangan dikorek terus luka bangsa ini, saudaraku. Iblis ingin supaya kita tuh buka terus luka ini. Tapi dengar baik, kalau kita sembuh, Tuhan bilang dalam Yesaya 43 ayat 18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah aku mengetahuinya? Kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saya berdoa saudara hidup dengan hukum iman. Hukum iman melampaui hukum alamiah. Hukum iman bicara apa? Percaya dan bersyukur. Karena kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan buat kita. Hukum iman adalah apa? Percaya dan mengasihi. Salah satu tindakan kasih adalah mengampuni. Di sini tidak marah lagi. Saya percaya doa saudara, usaha saudara, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan sudah selesai. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau minta Tuhan berikan kami iman untuk bisa percaya. Kami mau hidup dalam hukum iman ya Tuhan, yang melampaui segala pengetahuan. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengenal, mengalami, merasakan dan hidup dalam kasih-Mu. Karena iman kami bekerja oleh kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu ya Tuhan buat hidupku. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan. Makasih. Kami tidak mau marah dan memberikan kesempatan buat iblis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat
kekasih Kristus kita buka kedua tangan kita. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.